Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anakku? Siswa dan siswi kelas 11 SMA Muhammadiyah Kadungora. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Ingat, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan, dan tentunya tetap waspada untuk diri sendiri dan orang-orang sekelilingnya. Baiklah, bertemu kembali dengan saya, yaitu Ibu Yulia Wulandari. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar bersama, yaitu belajar tentang bahasa Indonesia. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks prosedural untuk kelas 11. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai yuk. Jangan lupa, kalian harus benar-benar mendengarkan, menyimak dengan baik, dan yang terpenting, dipahami. Baiklah, sudah pernah kan kalian tahu tentang teks prosedural? Pastinya sudah ya. Kata prosedur berarti tahapan. Apa sih pengertian dari teks prosedur? Yaitu tahapan, cara, langkah-langkah, atau proses dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, apa tujuannya? Yaitu mendapatkan hasil yang maksimal karena mengikuti tahapan, proses, dan caranya itu. Nah, itu adalah tujuannya. Dan itu adalah pengertian dari teks prosedur. Jadi, kalau berupa teks, itu berarti harus tertulis dan bisa dibaca. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang cirinya dari teks prosedur. Ciri teks prosedur di sini ada 4. Yang pertama yaitu tema. Jadi, karena teks prosedur itu adalah berupa teks yang bisa dibaca, maka perlulah kita berikan judul. Dalam penulisan judul sama dengan penulisan judul lainnya, seperti dalam karya ilmiah dan wacana lainnya. Syaratnya pun adalah penggunaan bahasa yang baik, menggunakan kata-kata yang menarik, dan harus ditulis dengan jelas dan tidak ambigu. Apa itu ambigu? Ambigu itu tidak bermakna ganda. Jadi dalam pembuatan judul kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang bisa mengekspresikan orang lain dalam mengartikan kata tersebut atau bermakna ganda tadi. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yaitu berupa langkah-langkah ya. Langkah-langkah kerjanya ini harus berurutan, runtut dan koheren. Harus berurut, runtut dan koheren. Berurutan di sini maksudnya ya harus jelas tahapan demi tahapannya. Jadi bukan dari awal pembuka, kemudian tengahnya tiba-tiba langsung penutup, belum ada langkah-langkah tetapi harus ditutup. Jadi bukan yang seperti itu ya yang dimaksud dengan urut. Contohnya nih seperti ini. Misalnya, pertama pembukanya mau buat apa nih? Kemudian yang kedua apa saja nih langkah-langkahnya? Nah, dalam penulisan langkah-langkahnya pun harus urut. Dari yang paling awal, kemudian selanjutnya ke tengah, sampai di bagian akhir. Nah, itu yang disebut dengan urut. Nah, kalau koheren, apa itu koheren? Koheren itu harus padu dan harus nyambung. Tidak boleh langkah ke satu dengan langkah yang lainnya tidak satu tema. Misal nih, langkah pertama kamu mau menjelaskan tentang langkah-langkah membuat bolu kukus. Di langkah ketiga, tiba-tiba membahas tentang langkah-langkah membuat bolu karamel.
tentu saja itu tidak nyambung atau tidak padu. Jadi dalam langkah-langkah membuat teks prosedur ini, Anda haruslah membuatnya dengan runtut, berurut, dan koheren. Nah, ciri yang selanjutnya yaitu informatif dan terperinci. Jadi, dalam pembuatan teks prosedur ini, Anda harus memaparkannya, menjelaskannya secara informatif. Yang namanya langkah-langkah, prosedur, cara, proses, itu haruslah disampaikan dengan informatif. Apa itu informatif? Yaitu bersifat informasi. Jadi kalian harus bisa memberikan informasi langkah-langkahnya, informasi prosesnya, dan informasi cara-caranya dalam melakukan sesuatu kegiatan dalam teks prosedur. Nah, kemudian yang selanjutnya terperinci. Terperinci itu yang bagaimana? Yaitu harus mendetail seperti langkah pertama itu apa, langkah kedua apa saja, langkah ketiga bagaimana, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri yang ketiga, informatif dan terperinci. Nah, ciri yang terakhir yaitu ciri yang keempat yaitu objektif. Jadi harus objektif, aktual, akurat, dan logis. Maksudnya objektif yaitu tidak harus memihak satu orang, tapi untuk universal atau semua orang. Jadi teks prosedur ini kalian informasikan, kalian sajikan untuk semua orang, bukan untuk salah satu pihak atau satu pihak, ya. Kemudian yang terakhir yaitu harus aktual. Yaitu aktual itu harus terbaru. Misalnya kalau kemarin sudah ada langkah-langkah itu, maka janganlah Anda buat kembali langkah-langkah itu. Buatlah langkah-langkah yang berbeda. Prosesnya yang berbeda, tapi hasilnya sama bahkan lebih baik, ya. Dan kemudian selanjutnya adalah akurat. Akurat itu tidak boleh mengada-ada, mengarang, tapi harus benar-benar, ya. Sedangkan logis harus bisa diterima oleh nalar, tidak boleh dihayalkan, ya. Tidak boleh dengan hasil hayalan. Nah, itu keempat ciri-ciri teks prosedural. Yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kebahasaan di dalam teks prosedur. Kebahasaan dalam teks prosedur pun sama dengan ciri-ciri teks prosedur, yaitu ada 4, ya. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Biasanya dalam teks prosedural itu menggunakan pola kalimat perintah, atau dalam istilah lainnya, ya, dalam istilah dalam istilah pembelajaran bahasa Indonesia yaitu istilah lainnya imperatif. Perintah itu meminta, ya. Jadi perintah itu adalah meminta, memerintah, permintaan tolong, ya. Nah, kata-kata yang sering muncul, yang sering ada dalam teks prosedural, ya, dari contoh kata perintah ini yaitu buka kemasannya dari plastik, matikan kompornya, masukkan bumbu-bumbu ke dalam adonan. Nah, itu adalah kata-kata yang sering, ya, yang sering ada dalam contoh teks prosedural. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kata kerja aktif, yaitu kata kerja yang memberikan tindakan kepada objek. Contohnya di sini menyiram, memasak, menanam, dan banyak yang lainnya, ya. Itu salah satunya. Jadi itu adalah kata kerja aktif, yaitu aktif dalam melakukan suatu tindakan, ya. Itu yang dimaksud dengan kata kerja aktif. Nah, kebahasaan yang selanjutnya itu yang ketiga, konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Contohnya seperti yang sering muncul ada, ya, dalam teks prosedur. Biasanya kemudian, lalu, setelah itu, nah itu. Nah itu adalah kata-kata
yang selalu ada di dalam teks prosedur. Nah, kata-kata penghubung ini biasanya menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf, ya. Nah, kebahasaan yang selanjutnya yaitu yang keempat, yang terakhir, keterangan waktu, tempat, dan cara. Nah, yang biasanya sering ada, yang sering digunakan adalah keterangan cara. Misalnya cara-caranya, tahapannya, begitu. Ya, nah itulah materi materi teks prosedur. Saya sudah menyampaikan materi mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan kebahasaan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Tadi saya membahas tentang pengertian teks prosedural, ciri-ciri teks prosedural, dan kebahasaan teks prosedural. Nah, apabila kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan macam-macam teks prosedural. Yuk, kita mulai. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks prosedur. Di sini, apa saja sih struktur teks prosedur itu? Struktur teks prosedur itu di sini ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, sekarang poin yang pertama yaitu tujuan. Kita mau menjabarkan tentang apa saja, ya. Mau tentang apapun itu, kalian harus tetap punya tujuannya dalam membuat teks tersebut. Misalnya contohnya di sini Anda mau membuat nasi goreng. Nah, tujuan Anda dalam membuat nasi goreng itu apa? Tujuannya mau makan kan? Nah, tujuannya itu harus dijelaskan, harus dijabarkan, harus dipaparkan. Ya, itu yang pertama dari struktur teks prosedur. Nah, yang kedua, ya, langkah yang kedua atau struktur yang kedua setelah Anda menjelaskan tentang tujuannya apa, lalu yang selanjutnya tugas Anda adalah membuat langkah-langkahnya. Apa saja langkah-langkah dalam membuat nasi goreng? Ya, itu langkah-langkahnya apa? Mulai dari mempersiapkan bumbu mungkin ya, lalu mempersiapkan peralatannya, lalu langkah-langkah memasaknya seperti apa. Nah, setelah itu Anda selesaikan, Anda paparkan dengan lengkap sampai tuntas, sampai selesai, maka langkah yang selanjutnya atau struktur teks prosedur yang selanjutnya adalah penutup. Penutup ini sebetulnya jarang sekali dipakai ya dalam pembuatan teks prosedur. Kalau misalnya kalian menggunakan atau membahas prosedur memasak atau menanam atau yang lainnya, penutup ini biasanya berupa ya hanya tambahan saja atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi sifatnya boleh ada atau boleh tidak. Nah, itu ketiga struktur yang ada dalam teks prosedur. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu tentang macam-macam teks prosedur. Di sini macam-macamnya ada 3. Yang pertama sederhana, kompleks, dan protokol. Nah, yang sederhana itu yang seperti apa? Yaitu berisi hal-hal yang sangat singkat atau langkah-langkah yang hanya sedikit. Contohnya, bagaimana sih cara mematikan komputer? Bagaimana sih cara menyalakan komputer? Gitu ya. Itu yang jenis yang pertama atau macam yang pertama dari teks prosedur yang sederhana. Ya. Lalu yang kedua, kompleks. Nah, yang kompleks ini langkah-langkahnya lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur yang sederhana. Jadi isinya agak banyak. Contohnya, cara membuat soto. Nah, di sini cara membuat soto macam-macam di sini. Cara membuat soto Madura, cara membuat soto Bandung, membuat soto Padang. Dan itu harus ada tahapan-tahapannya, ya, perinciannya, karena jenisnya
berbeda. Kalau misalnya tidak dirinci, ya, tidak dipaparkan secara terperinci, takutnya nanti langkah-langkahnya itu akan salah. Anda mau membuat soto Bandung malah menjadi membuat soto Padang, ya, begitu. Dan jenis yang terakhir yaitu protokol. Di sini teksnya sangat runtut, ya, dalam artian dia itu urutannya kalau kita melakukan urutannya atau langkah yang lain, hasil akhirnya sama gitu. Jadi artinya begini, di sini teksnya sangat runtut dalam artian dia urut, tapi kalau kita melakukan urutannya atau langkahnya yang lain, hasil akhirnya sama. Tapi runtutan proseduralnya atau langkah caranya itu berbeda. Misalnya begini, si Rudi dan si Robi melakukan memasak nasi goreng. Nah, antara si Rudi dan si Robi berbeda cara memasaknya. Misalnya, kalau si Rudi memasak nasi gorengnya itu dia memasukkan dulu telur ke pasakannya. Jadi memasukkan dulu telur sehingga matang, lalu memasukkan bumbu-bumbunya, ya. Sedangkan si Robi itu dia memasukkan dulu bumbu-bumbunya ke dalam minyak. Kemudian lanjut setelah harum bumbu-bumbu yang dipasaknya, kemudian lanjut ke memasak telur, ya. Tapi walaupun berbeda, pada akhirnya hasilnya sama, yaitu nasi goreng dalam rasa yang sama. Jadi jenis ini tidak ada patokan khusus untuk akhirnya. Jadi boleh dengan langkah yang berbeda seperti yang dilakukan oleh si Rudi dan si Robi. Tapi tujuan dan hasilnya sama, jenisnya dan rasanya. Gitu. Baiklah, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk materi yang telah saya sampaikan tadi, apakah sudah paham? Jelaskan? Alhamdulillah. Silahkan kalian untuk memutar kembali video ini agar kalian lebih memahami tentang materi teks prosedural. Kemudian kalian mencobalah membuat teks prosedural yang beda dari yang sudah kalian buat seperti biasanya. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan selalu termotivasi menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa subscribe. Dah.